Hai semuanya, kembali lagi di kelas Bu Lela. Pada video kali ini, Bu Lela akan menjelaskan bagaimana caranya kalau kita mau mencari sudut trigonometri tapi di luar dari sudut-sudut istimewa, artinya di luar dari kuadran 1. Ya, dari 0 sampai 90 derajat. Gimana kalau dia ada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Oke. Ini rumus simpelnya, ya. Lanjut. Nah, di sini ya ada tabel sudut-sudut istimewa yang memang harus kalian ingat, harus sudah di luar kepala nih. Kalian sudah membuat nyanyian tentang lagu trigonometri. Saya yakin ini semua udah di luar kepala ya, insya Allah. Kemudian di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, dimana nilai dari sin cos tan di kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 itu yang positif itu hanya sin, kuadran 3 yang positif itu hanya tan, dan kuadran 4 itu yang positif hanya si kosinus. Ya, bagaimana cara kita menghafal ini? Ini saya dapat dari YouTube sebelah. Dibuat kalimat ya, semanis Sinta tanpa kosmetik. Jadi semanis itu artinya semuanya positif ya, semanis semua gitu. Sinta berarti hanya sinnya aja, tanpa berarti hanya tannya aja, kosmetik berarti hanya kosinusnya aja. Gitu ya. Oke. Dia punya rumus simpelnya nih. Gimana kalau yang ditanyain itu yang ada di kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Di sini kita buat kata kuncinya ya. Kalau misalnya yang ditanyain di kuadran 2 itu kita pakai rumus 180 dikurang X. X itu artinya sudut yang ditanya. Kemudian kalau dia di kuadran 3 rumusnya adalah X dikurang 180, kebalikannya. Kemudian kalau dia di kuadran 4 itu 360 dikurang dengan X. Ya, untuk nanti positif dan negatifnya itu tergantung dari soal yang diminta. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Misalnya ya, contoh. Oke, yang pertama nih, yang ditanya misalnya sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu ada di kuadran 2, berarti kan nilainya nanti positif. Langsung aja kita masukin rumusnya. 180 dikurang 150 sama dengan 30. Sin 30 berapa? Sin 30 1/2 ya. Karena di sini positif ya udah di sini positif. Kalau nanti negatif ya berarti hasilnya negatif. Kayak gitu ya. Lanjut, yang kedua. Aduh. Kenapa dia ke atas, guys? Oke, yang kedua misalnya cos 135 derajat. Oke, ini derajat ya, bukan 1350. Oke, di sini 135 itu ada di kuadran 2 dan nilainya itu negatif. Berarti bisa kita masukin ke rumusnya 180 dikurang 135 sama dengan 45 derajat. Nah, cos 45 adalah setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Karena di sini negatif, ya kita taruh di sini negatif. Ini hasilnya. Gampang ya. Lanjut, yang ketiga, misalnya yang ditanya itu adalah cos 225. Nah, 225 dia ada di kuadran 3. Ya, nilainya itu negatif. Langsung masukin aja ke rumusnya. Ya. Berarti X dikurang X dikurang 180, berarti di sini 225 dikurang 180. 225 dikurang 180 adalah 45, berarti di sini cos 45. Cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Karena di sini negatif, di sini juga negatif. Paham nggak? Paham ya? Lanjut. Misalnya berapa ya? Sin 300 derajat. Ya. Sin 300 adanya di mana nih? Ada di kuadran 4.
Ya, kuadran 4 itu negatif sinnya. Oke, tinggal kita masukin aja. 360 dikurang 300 sama dengan 60. Sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Karena di sini negatif, berarti negatif setengah akar 3. Ya, gampang ya. Satu lagi. Misalnya tangan 240. Nah, dia ada di mana nih? Kuadran 3, tannya positif. Oke. Berarti dia rumusnya apa? Berapa? Tan 240. Oke, berarti X dikurang 180. Berarti 240 dikurang 180. Berapa nih? 60. Oke, tan 60. Tan 60 akar 3. Karena di sini positif, ya udah akar 3. Gampang ya? Mohon maaf tulisannya kayak gini ya. Nah, oke. Jadi ini rumusnya ya. Ini yang harus kalian ingat nih. Ini yang harus kalian ingat nih. Kalau dia ada di kuadran 2, rumusnya ini. Kuadran 3, rumusnya ini. Dan ini adalah rumus kalau dia ada di kuadran 4 ya. Oke, untuk misalnya nih, yang ditanya itu misalnya sin 15. Nah, itu kalau kita pakai rumus yang ini kan tetap nggak ketemu ya. Sin 15, sin 75 misalnya. Nah, itu berhubungan dengan materi kita selanjutnya tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus, kosinus, dan juga tangen ya. Ini berlaku untuk rumus-rumus yang memang berhubungan dengan sudut istimewa ini. Ya, jadi langsung dapet gitu loh. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal, kalian coba dulu pakai cara ini. Kalau nggak bisa, ya pakai rumus jumlah dan selisih. Gitu. Paham ya? Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa mengerti materi ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah dasar dari trigonometri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!